Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum presentasi ini saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Atta Kurniadi dengan nomor pokok mahasiswa 203300516009. Presentasi ini untuk mengempu tugas kedua dari mata kuliah Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa dengan judul Konflik di Perairan Natuna antara Indonesia dan Cina. Sebelum presentasi ini saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah ini, yakni Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Kita akan membahas dari pertama, yaitu sejarah awal mula konflik Natuna, yang mana Indonesia merupakan negara maritim yang berbentuk sebuah negara kepulauan yang tergugus antar pulau-pulau yang berjumlah 17.504 pulau dan berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas, yang membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga, seperti Cina salah satu di antaranya. Ambisi Cina ingin menguasai Natuna telah muncul sejak tahun 1990-an. Namun ambisi itu semakin menguat semenjak tahun 2009, maaf. Cina mencoba melakukan klaim historis atas Natuna. Klaim itu mengidentifikasi wilayah Natuna adalah bagian sah dari Cina. Seperti yang terletak pada peta yang saya sampaikan ini merupakan peta wilayah Indonesia yang menjadi sengketa di Laut Cina Selatan, yang mana garis biru putus-putus tersebut adalah zona ekonomi eksklusif yang dibuat oleh UNCLOS. Lalu garis merah-merah yang sebanyak 9 ini adalah Nine Dash Line yang dibuat oleh Cina pada tahun 1947, yang mana garis zona ekonomi eksklusif dan Nine Dash Line yang dibuat oleh Cina itu saling tumpang tindih, yang membuat wilayah Natuna menjadi sedikit diakui oleh Cina. Indonesia sendiri tidak termasuk dalam negara yang terlibat dalam sengketa di atas. Namun, pada tahun 1993, Cina memaparkan sebuah peta yang memperlihatkan klaim yang menurut Cina didasarkan pada sejarah, yaitu garis yang tadi. Klaim wilayahan yang mencengangkan itu ditandai dengan 9 garis putus-putus yang kini lebih dikenal dengan sebutan Nine Dash Line. Di sanalah problem antara Indonesia dan Cina mulai muncul. Salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat Kepulauan Natuna, Indonesia. Indonesia sebenarnya telah berupaya meminta klarifikasi oleh dari Cina, tetapi sebagai pernah dikemukakan oleh seorang diplomat senior, yakni Profesor Hashim Jalal, alih-alih memberikan klarifikasi yang jelas, Cina hanya mengatakan bahwa Natuna adalah milik Indonesia dan bahwa Cina tidak memiliki tumpang tindih wilayah dengan Indonesia. Strategi Cina dalam melegitimasi klaimnya. Yang pertama, Cina melakukan aksi-aksi melibatkan kapal penjaga pantai dan kelompok-kelompok nelayan di sekitar perairan Natuna. Ini karena berbeda dengan pada masa lampau, Cina kini mengakui secara jelas bahwa meski tidak memiliki sengketa dengan wilayah kedaulatan, Cina memiliki tumpang tindih dengan Indonesia dalam hak-hak kelautan dan kepentingan lainnya di perairan yang kini bernama Laut Natuna itu. Dan yang kedua, strategi lainnya adalah upaya akademik dan penelitian untuk mengangkat peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang dapat mendukung klaim berbasis sejarah versi Cina, serta upaya untuk menarik Indonesia agar sepakat bahwa terdapat ketumpang tindihan antara Indonesia dan Cina pada wilayah tersebut. Aksi Cina mengganggu aktivitas di perairan Natuna terus berlanjut. Pada tahun 2019, nelayan Cina dan otoritas resmi pemerintahannya
itu terpantau intensif masuk wilayah Natuna. Padahal, Pengadilan Internasional lewat United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS telah menetapkan 9 dash line milik Cina yang telah ada sejak tahun 1947 itu tidak memiliki dasar historis yang kuat. Didasari UNCLOS tahun 1982 itu, sikap politik luar negeri Indonesia tegas. Pemerintah menolak klaim zona ekonomi eksklusif di wilayah Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Selain itu, keputusan Pengadilan Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terkait klaim negara-negara di Laut Cina Selatan juga memperkuat keteguhan Indonesia soal teritori dan kedaulatan laut negeri. Berikut adalah upaya penyelesaian konflik perairan Natuna antara Indonesia dan Cina. Yang pertama, rekonsiliasi. Rekonsiliasi yaitu memanfaatkan hubungan antara kedua negara yang mana Indonesia dan Cina dapat melakukan keputusan bersama, yakni usaha penangkapan ikan bersama di perairan Natuna baik dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina dengan interaksi mutualisme. Yang kedua, rehabilitasi. Yang mana rehabilitasi ini yaitu pihak yang paling terdampak adalah Indonesia. Banyak sumber daya alam di Natuna dirampas, bahkan diklaim oleh Cina. Oleh karena itu, diperlukan bantuan kekuatan TNI, Polri, Bakamla, beserta jajarannya untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Dan yang terakhir, rekonstruksi. Rekonstruksi ini adalah Indonesia dan Cina merupakan mitra sekaligus sahabat dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, Cina dan Indonesia bisa mengkaji ulang konsensus yang dibuat agar upaya yang dilakukan untuk reintegrasi bisa terus berjalan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.